Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan Gemini AI ke dalam framework Mesob. Jadi pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait bagaimana cara kita membuat klik event di Mesob. Di tutorial sebelumnya kita telah belajar juga cara membuat template live chat, dan teman-teman nanti bisa juga mengikuti tutorial lain ya di YouTube channel Halo Vina Tutorial. Playlistnya adalah belajar generatif AI. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Jadi kita langsung ke Mesob Framework. Oke, di tutorial ini saya belajar dari uh, dokumentasi resminya si Mesob. Jadi kita bisa langsung ke Get Started. Nanti teman-teman bisa pilih yang ini, chat Code Lab. Ini adalah sampel dokumentasi yang bisa teman-teman ikuti. Terus pilih Integration AI API. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman buat sebelumnya. Di sini setup API model connection. Di sini ada perintahnya. Pertama, tentunya teman-teman sebelum membuat file gemini.py, teman-teman perlu menginstal AI-nya terlebih dahulu. Gemini API-nya terlebih dahulu dengan cara bisa pip install. Kita cek dengan cara pip install. Kita cek ya, gimana caranya. Teman-teman bisa klik ini solution.py, klik kanan, open link new tab. Di sini ada requirement-nya, requirement.tag. Teman-teman bisa pilih install ini. Pertama Anthropic, kita install dulu Anthropic. Sebenarnya ini dulu sih, kita yang terpenting kita install Google Generative AI-nya menggunakan pip. Pastikan teman-teman berada pada mode Python Virtual Environment. Work on Mesob. Saya environment-nya adalah Mesob tutorial. Tinggal pip install Google Generative AI. Oke, proses instalasinya telah selesai. Sekarang kita berpindah ke sampel code-nya. Jadi pertama, kita bisa membuat dulu Gemini file dengan nama gemini.py. Kita bikin dulu gemini.py, bisa di copy paste. Bikin gemini.py. Kalau kita lihat di sini ada proses untuk melakukan konfigurasi modelnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada konfigur Gemini. Ini ada Sandworm Pro dan Sandworm Flash. Jadi kita bisa memilih nanti modelnya mau pakai model yang Pro, Gemini 1.5 Pro latest, atau pakai Gemini 1.5 Flash latest. Kemudian setelah itu teman-teman bisa, ini nggak perlu nih, cloudy.py. Ini nggak akan saya pakai di tutorial ini, jadi saya akan langsung ke ada data model. Di sini ada data model enggak? Kita cek dulu data model. Kita bisa langsung copy paste bagian ini, bagian main.py. Kita copy paste dulu main.py, kita copy paste. Kita bikin file dengan nama main.py, copy paste. Tentunya ini akan error karena kita belum membuat data model dan dialognya. Kita sekarang cek source-nya. Kita kembali ke sini, kita ke bagian yang keempat. Di sini ada data model, ada dialog. Saya akan buka ini data model. Kita bisa copy paste, kita copy raw file. Saya bikin nama filenya adalah datamodel.py. Datamodel.py. Copy paste. Oke. Mari kita lihat apa aja yang ada di sini. Di sini ada modelsnya, ada pilihan modelnya.
dan saya cuma akan memakai Gemini 1.5 Flash dan Gemini 1.5 Pro. Jadi ini saya hapus, ini bisa saya hapus, ini saya hapus. Kemudian teman-teman nanti bisa berpindah ke yang ada yang masih kurang, yaitu dialog. Jadi kita bisa buka ini dialog.py, kita buka dialog.py, ini bisa kita copy, bikin file dengan nama dialog.py, dialog.py. Oke, kita save. Oke, kita coba run dulu ya. Kita coba jalankan model.picker. Dialog action. Oke, kita coba sekarang ke bagian komplit 5. Harusnya main.py-nya udah berbeda. Nah, ini bisa kita kopas. Teman-teman bisa pilih ini branch-nya, pakai branch yang terakhir ya. Sampel terakhir kita kopas. Ini bukan buatan saya, jadi ini saya juga belajar dari kode ini. Tapi untuk mempersingkat, kita akan coba copy paste dulu. Nanti saya jelaskan beberapa hal. Akan saya modifikasi beberapa hal. Nah, ini kita save. Oke, sekarang kita akan coba. Ini saya nggak saya pakai. Jadi bisa kita atau ini. Ini saya balikin dulu ke kondisi semula modelnya. Nanti akan kita modifikasi apa aja yang nggak akan kita gunakan. Oke, cloudy.py, kita copy dulu semua. Ini kita copy cloudy.py, cloudy.py, import cloudy.py. Oke, jadi di Cloudy ini ada Anthropic. Teman-teman opsional sih sebenarnya, karena nanti saya juga nggak akan pakai ini. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti all tutorial, ini perlu diinstal dengan cara pip install Anthropic. Sekarang akan saya coba jalankan dengan cara mesop main.py. Oke, localhost 32123. Localhost 32123. Localhost, nah, udah nih, create file login. Bisa dipilih. Saya akan mencoba menghapus, memodifikasi ini. Tapi yang perlu kita lakukan, saya cuma akan memakai dua ini aja ya, Gemini 1.5 dan juga Gemini 1.5 Pro. Modelnya ini akan saya hapus, Cloudy 3.5 ini saya hapus. Kita sekarang berpindah ke sini. Konten manusia ini abaikan, message-nya kita abaikan. Kita kembali ke main.py. Ini kita hapus Cloudy-nya. Saya nggak akan memakai ini. Kita modifikasi terkait dengan Cloudy, kita hapus dulu. Nah, set API key-nya ini nggak perlu, jadi kita hapus. Kita hapus. Karena saya nggak akan memerlukan ini. Terus sekali lagi. Nah, ini input. Nah, ini juga kita hapus. Kita nggak pakai. Oke, sekarang kita coba pilih. Harusnya sudah nggak ada. Kita refresh dulu. Kita refresh. Nah, Cloudy. Nah, formnya sudah nggak ada, form API-nya sudah ada. Kita tinggal ubah optionnya, option modelnya. Kita sekarang bisa option model.
Ini bisa kita hapus. Oke, jadi kita akan mencoba men-set atau memodifikasi ini. Jadi API key-nya kan kita taruh di virtual environment. Nanti teman-teman untuk mengenerate API key-nya bisa langsung ke aistudio.google.com, create get API key. Kita akan menaruh API key-nya di virtual environment-nya si Python. Jadi ini kita hapus dulu, kita modifikasi. Ini kita nggak perlu ya, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Terus is disable-nya kita hapus. Checkbook disable kita hapus. Kita kembali ke sini, kita refresh. Kita cek. Nah, disable-nya udah hilang. Misal, sekarang kita akan berpindah ke, kita akan menghapus model Claudia 35 Sonnet. Kita hapus model sampel modelnya. Kita hapus sampel modelnya. Sekarang kita untuk menghapus ini kita hapus dulu. Terus kita ke data model.py. Ini model formnya, model enamnya kita hapus. Kemudian kita save main.py, kita cek, kita refresh lagi. Harusnya tinggal 2, ini 1.5 flash dan kemudian 1.5 pro. Nah ini kita mau hapus juga nih. Saya nggak perlu memasukkan API key ke browser. Jadi API key-nya nanti mau saya setup di Python virtual environment. Jadi kita tinggal hapus box-nya. Input, tag input, kita cek lagi. Dari atas kita cek. API key, nah ini nggak perlu. Saya nggak perlu ini. Jadi bisa langsung saya hapus. Saya hapus. Direction ya, ini aku nggak perlu, ini tinggal aku hapus. Save. Kita coba refresh. Ya. Oke, sekarang saya akan modifikasi. Ini nggak berapa poin, ini nggak perlu juga. Karena nggak saya pakai, maksudnya inputnya tadi nggak saya pakai, input API key-nya, maka ini saya hapus. Input blur event, ini aku hapus. Sekarang teman-teman berpindah ke gemini.py. Nah, ini state API key. Enggak, aku nggak perlu ini, jadi bisa langsung hapus. Gemini, saya pakai import.os, tambahkan import OS. Kita panggil environment-nya. Kebetulan saya sudah menyimpannya di Python virtual environment. Import, os.get env. Key-nya adalah API key. Kita cek, harusnya nggak ada error. Harusnya nggak ada error. Kita sekarang ke main.py. Saya akan memodifikasi beberapa hal. Create file of Python. Nah ini aku nggak perlu juga nih. Example, from example. Example raw ini aku nggak perlu, jadi aku hapus. Sample raw, jadi ini juga nggak perlu. Nggak saya perlukan. Tapi nanti teman-teman jika ingin mengikuti tutorial lengkapnya sebenarnya bisa baca di sini ya, di tutorial yang tadi, dan nanti teman-teman bisa juga modifikasi tampilan yang ingin teman-teman tampilkan di di browser, di lokal komputer teman-teman. Jadi
Sekarang complete conversation, page. Sekarang saya akan mencoba, misalnya masukkan please help me. Financial freedom. Kita pilih modelnya, like mini flash, confirm, kita save. Nah, ini kita dapat, ini sudah ini ya, ini sudah terkonfigurasi dengan AI-nya si Gemini. Cukup menarik. Jadi si Mesop ini bisa kita gunakan untuk keperluan internal demo atau project demo, di prototyping di internal, dan tentunya ini memudahkan kita gitu ya, ketika kita ingin membuat prototype dengan Python tanpa kita perlu belajar bahasa pemrograman lain seperti JavaScript dan juga HTML, CSS. Oke, saya ingin mencoba untuk terakhir kalinya, saya akan mencoba memodifikasi .chat menjadi Halo Vina tutorial. Kita tinggal cari .chat, itu harusnya ada di header page. Dia ada di, kita cek lagi, nah .chat ini. Dia ada di header, ini kita ganti jadi Halo Vina tutorial. Halo Vina tutorial. Kita coba cek tadi ada example ini perlu atau enggak example. Kita coba cek example page example, maka masih pakai example. Klik event, ini nggak perlu, jadi kita bisa hapus sampel. Ini bisa kita hapus example. Kita hanya akan memakai hal-hal yang kita perlukan saja. Sampel, kita coba run lagi. Kita save. Kita cek. Oke, kita masukkan promptnya. Please help me to describe about financial freedom. Kita pilih modelnya. Saya pakai Gemini 1.5 Flash, confirm. Kita coba run. Oke, cukup menarik. Ini adalah modelnya. Tapi bisa juga kita, oh ya tadi sebenarnya ada yang hilang ini. Oh, ini perlu kita bersihkan dulu ya. Ini nggak perlu nih. Ini model ini nggak kepake, sudah saya. Kita balik lagi ke yang tadi, ke klik sampel. Ini chat input, header, chat with multiple model. Coba kita chat with multiple model, homepage, back, homepage. Ya, kita coba lagi, kita modifikasi. Kita
Kita modifikasi, saya akan menghapus beberapa hal, jadi kita ulang lagi, ini kita hapus. Unhandle model elif, ini kita hapus sampai sini. Ini kita hapus, terus kita bikin jadi Hello tutorial, terus example-nya kita hapus juga. Kita balik lagi, save. Ya, example udah nggak ada. Sekarang kita cek example raw, ini nggak perlu. Example raw, nggak perlu, ini juga nggak perlu. Oke, kita coba lagi. Please help me to describe Oke, teman-teman, demikian cara kita mengintegrasikan Gemini AI ke dalam Meshop tutorial. Selamat mencoba.